Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, isu pasal-pasal karet kembali menjadi perbincangan di publik. Banyak yang mengkhawatirkan ketentuan-ketentuan ini menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, yaitu pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Berkaitan dengan isu tersebut, pendapat saya adalah sebagai berikut. Pertama, pasal penghinaan terhadap pemerintah adalah warisan dari hukum pidana Belanda yang diterapkan di Indonesia melalui pembelakuan KUHP lama. Dalam KUHP lama tersebut, penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam sejumlah pasal, di antaranya dalam pasal 134, 136, 137, 154, dan 155 KUHP lama, sehingga pasal penghinaan terhadap pemerintah ini sebetulnya bukan ketentuan yang baru. Kedua, ketentuan-ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah tersebut telah dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dan tahun 2007. Artinya, sejak terbitnya putusan tersebut, maka pasal penghinaan terhadap pemerintah telah dihapuskan atau tidak berlaku lagi. Melalui pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita dapat menemukan pertimbangan yang menyatakan bahwa martabat presiden atau wakil presiden hanya dihormati secara protokoler. Seseorang yang menduduki jabatan presiden atau wakil presiden tidak dapat diberikan privilege seolah-olah memiliki martabat yang lebih berarti dibanding warga negara lainnya. Atau dengan kata lain, presiden atau wakil presiden itu adalah jabatan. Bila menghina presiden atau wakil presiden, tidak berarti menghina orang yang berada dalam jabatan itu. Pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden juga dinilai menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik-kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada pemerintah. Oleh karena putusan tahun 2006 dan tahun 2007, seluruh ketentuan berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tentang penghinaan kepada pemerintah kembali dipositifkan, khususnya diatur dalam pasal 240 dan 241. Bahkan ketentuan tersebut memiliki cakupan yang luas, tidak saja berkaitan dengan kriminalisasi penghinaan terhadap presiden, tetapi juga mencakup kriminalisasi penghinaan terhadap martabat lembaga negara lainnya, seperti DPR dan lain-lain. Namun pertanyaan pentingnya ialah, apakah pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara tersebut merupakan ancaman bagi kebebasan berpendapat atau berekspresi kita saat ini? Dalam hal ini, saya sangat setuju dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan tahun 2006 dan tahun 2007 bahwa ketentuan berkaitan dengan penghinaan terhadap martabat pemerintah menekan kebebasan warga negara dalam mengekspresikan pikiran dan pendapat, serta tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga menurut saya, ketentuan dalam pasal 240 dan pasal 241 KUHP saat ini merupakan ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal-pasal tersebut berpotensi dimaknai secara subjektif oleh penguasa dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi setiap kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada pemerintah atau lembaga negara. Dan semoga ketentuan ini nantinya dapat dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.